Umum XTC Indonesia Doni Akbar buka suara terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Kasus pembunuhan ini disebut dalam berkas putusan melibatkan dua kelompok geng motor. Kedua geng motor itu adalah XTC dan Moonraker. Menurut berkas putusan MA atas Rivaldi dan kawan-kawan, saat itu Andi meminta mengaku sedang ada masalah dengan anggota geng motor XTC. Kemudian Andi meminta bantuan kepada anggota geng motor Moonraker. Para pelaku yang sedang nongkrong di warung Ibu Nining kemudian berpindah ke depan SMP 11 Cirebon. Di sana Andi meminta para pelaku untuk menyerang anggota XTC yang melintas. Kemudian saat itu Eki yang merupakan anggota XTC lewat di depan SMP 11 bersama Vina. Menurut keterangan Gaga Awad, teman dekat Eki, malam itu Vina memakai jaket bertuliskan XTC. Mereka kemudian dilempari batu oleh sejumlah pemuda yang sedang nongkrong di depan SMP 11. Ketua Umum XTC Indonesia Doni Akbar membenarkan kalau Eki merupakan anggotanya. Doni yang baru menjabat di tahun 2019 ini sempat menanyakan ke anggotanya soal kejadian di tahun 2016. Menurut Doni Akbar, dirinya melihat ada dua kejanggalan soal adanya keterlibatan geng motor dalam kasus ini. Mulai dari pelemparan batu yang dilakukan pelaku kepada korban, hingga kejadian setelah peristiwa itu. Doni menjelaskan, berdasarkan pengalaman tidak mungkin geng motor menyerang anggota geng motor lain saat sedang sendirian. Hal itu menurutnya, justru akan membuat geng motor pelaku balik diserang habis-habisan. Pun setelah kejadian, kata dia, biasanya akan ada aksi balas dendam jika memang terjadi antara geng motor. Ia pun meragukan kalau Pegi merupakan anggota dari geng motor Moonraker. Sebab berdasarkan konfirmasinya ke anggota Moonraker, hal itu masih simpang siur. Ya jangan dibilang tergesa-gesa fiktif dong. Ya, itu sama saja mau cepat-cepat menutup perkara ini gitu. Ya. Pengacara Hotman Paris curiga Polda Jabar ingin cepat menutup kasus pembunuhan Vina Cirebon 2016. Kecurigaan itu diungkapkan Hotman setelah polisi menghapus dua nama dalam daftar pencarian orang atau DPO. Hotman menjelaskan berdasarkan bukti hukum yang ia miliki, tertulis jelas kedua DPO itu bukan fiktif belaka. Selain itu, Hotman juga menilai 8 terpidana yang sudah ditahan, tidak ada indikasi saling melemparkan kesalahan kepada 3 DPO. Hal itu diungkapkan Hotman dalam jumpa pers di Mall Kelapa Gading pada Rabu 29 Mei 2024. Oleh karena itu, Hotman menilai bahwa Polda Jabar harusnya tidak menyebut bahwa 2 DPO merupakan fiktif. Sebab menurutnya hal itu sama saja dengan Polda Jabar ingin segera menutup kasus Vina. Dan yang 2 fiktif ini semua berkas-berkas perkara menyatakan mereka ada, cara memerkosanya ada, mobil motornya ada, cara mukulnya diuraikan di sini. Ya, masalahnya dan juga si pelaku ini, si 8 terpidana ini tidak pernah mengalihkan tanggung jawab kepada 3 DPO. Biasanya kan orang mengatakan mengalihkan tanggung jawab, dia pelakunya bukan aku. Kalau mereka mengatakan kami lakukan perbuatan itu bersama-sama. Jadi ini perbuatan tidak pidana secara bersama-sama. Jadi kelihatan jelas tidak ada motivasi bagi mereka untuk lempar tanggung jawab. Kelihatan jelas dari awal. Sehingga kalau misalnya Polda Jabar belum berhasil menemukan dua pelaku definitif ini, ya jangan dibilang tergesa-gesa fiktif dong. Ya, itu sama saja mau cepat-cepat menutup perkara ini gitu. Ya. Berarti Pak, tidak ada alasan jelas dari Polda Jabar terkait dengan menghapuskan 2 DPO lain ya Pak ya? Nggak ada alasan yang jelas ya? Alasannya apa? Nggak ada. Alasannya tidak ada. Jadi namanya itu tidak diakui oleh para terpidana lainnya. Asal-asal sebut aja. Jadi sekali lagi atas 2 fiktif ini sudah banyak versi yang menyatakan. BAP pertama 2016 menyatakan ada 3 DPO. Surat dakwaan jaksa mengatakan ada 3 DPO. Surat tuntutan jaksa mengatakan ada 3 DPO. Temuan persidangan, perdebatan di sidang juga mengatakan ada 3 pelaku ini. Putusan juga mengatakan begitu. Putusan yang sudah final. Jadi yang mana yang berlaku? Putusan pengadilan atau pernyataan lisan dari penyidik? Makanya kita mengatakan itu pernyataan yang menyatakan itu terlalu tergesa-gesa.
Bilang aja belum berhasil menangkap, itu kita lebih bisa terima. Kalau di sini kan polisi belum berhasil menangkap karena sudah kelamaan, ya bisa kita terima. Tapi kalau dibilang fiktif, kita tidak bisa terima. Itu pernyataan dari keluarga. Beda pengakuan AEP soal Pegi saat sidang dan sekarang, Hotman Paris beri peringatan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengungkap keraguannya atas Pegi Setiawan yang kini telah diamankan penyidik Polda Jawa Barat. Hotman Paris meminta penyidik Polda Jabar tak langsung mengandalkan keterangan dari saksi bernama AEP. Sebelumnya, AEP diketahui belakangan muncul mengungkapkan bahwa dirinya menjadi saksi mata saat Pegi Setiawan berada di TKP pada 2016 lalu. Dari kesaksian AEP, polisi kemudian menangkap dan menetapkan Pegi alias Perong sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Pegi yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka, yang didukung oleh kesaksian AEP dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan prarekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar, kata Hotman Paris melalui unggahan Instagramnya, Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024. Hotman menuturkan bahwa saat persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2017, AEP dan temannya, Dede mengaku tidak menyebutkan nama Pegi di antara beberapa pelaku di TKP. Namun, sejak kasus viral 2024, AEP dan Dede justru membuat kesaksian menyebut melihat Pegi di TKP. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus Hotman Paris menduga Pegi bukan pelaku pembunuhan Vina. Kalau sekarang Pegi ditetapkan tersangka atas kesaksian AEP dan Dede, tapi ingat di putusan 8 tahun yang lalu di pengadilan, AEP dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Pegi, sehingga kalau sekarang tahun 2024 kalau benar dua saksi ini mengatakan Pegi ada di TKP, berarti dua kesaksiannya tertolak belakang. Hati-hati hak asasi manusia, terang Hotman. Kuasa hukum keluarga Vina ingin LPSK hingga kuasa hukum Pegi untuk segera buka suara dan kembali menyelidiki terkait kesaksian AEP dan Dede. Tolong kepada Lembaga Perlindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi AEP dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Pegi terutama harus lebih bersuara, kata Hotman Paris. Sebelumnya, Hotman Paris Hutapea menegaskan bahwa 5 terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa Pegi Setiawan bukan pelaku. Hal ini diuraikan kembali oleh kelima terpidana dalam berita acara pemeriksaan BAP terbaru. Hotman Paris menegaskan bahwa dalam BAP terbaru, 5 terpidana menyatakan Pegi bukan pelaku, sementara seorang terpidana mengaku Pegi pelaku pembunuhan Vina. Karena ternyata sebelum Pegi ditetapkan sebagai pelaku DPO yang tertangkap sudah di BAP 6 terpidana dan 5 menyatakan bukan Pegi pelakunya, hanya 1 yang mengatakan Pegi pelaku, kata Hotman. Hotman dan pihak keluarga Vina pun menyatakan bahwa seharusnya kepolisian melakukan penyidikan secara menyeluruh sebelum menetapkan Pegi sebagai tersangka. Dari keluarga korban mengatakan mohon agar benar-benar diteliti ulang sikap kepolisian yang menetapkan Pegi sebagai pelaku DPO yang tertangkap belum terpenuhi alat bukti yang lengkap, tutur dia. Hotman juga menyebut bahwa Polda Jabar belum berhasil menangkap pelaku pembunuhan Vina. Termasuk saat Polda Jabar menghapus 2 DPO yang dianggap fiktif. Hotman merasa sanksi pasalnya, 3 nama DPO tertera dalam surat dakwaan hingga BAP dari 8 terpidana yang sudah divonis. Hotman mengatakan pihaknya dan keluarga Vina merasa tidak terima dengan penghapusan 2 DPO oleh Polda Jabar tersebut. Mel mengaku mengintip penyiksaan